Selamat malam, salam sejahtera di dalam kasih kemurahan Tuhan Yesus Kristus. Kembali pada malam hari ini, tanggal 2 Juni 2024, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Ya, kita akan bersama-sama mempelajari, mendengarkan firman Tuhan mengenai masa penyucian 2 tahun bagi sidang jemaat bangsa kafir. Wahyu pasal 2 dan pasal 3. Masa penyucian 2 tahun bagi sidang jemaat bangsa kafir. Wahyu pasal 2 dan 3. Minggu lalu, Bu Sundang sudah menyampaikan mengenai hierarki tubuh Kristus sebagai pelaksana ketetapan masa. Kita akan melihat skema kitab Wahyu. Ya, mari Mas Imam. Ya, ini. Ya, ini ada di sebelah kiri, ini ada. Skema kitab Wahyu, kalau kita lihat di sana 7 tahun. Yang pertama itu 7 tahun panen raya. Kemudian ada 7 tahun yang kedua, yang terdiri dari 2 tahun penyucian jemaat bangsa kafir, Wahyu pasal 1 sampai dengan pasal 5. Kemudian 9 bulan, Wahyu pasal 6 dan 7, kegerakan kuda putih. Ya, kegerakan kuda putih. Kemudian 9 bulan berikutnya, Wahyu pasal 8 sampai dengan 12, sidang tubuh Kristus mempelai perempuan dinyatakan mengandung. Ya, jadi ada 7 tahun yang terbagi menjadi 2 tahun, 9 bulan sebagai 3,5 tahun aniaya besar antikris. 3 tahun masa pra-aniaya, dilanjutkan dengan 3,5 tahun masa aniaya besar antikris. Dari 7 tahun itu ada 3,5 tahun masa pra-aniaya yang terdiri dari 2 tahun. Kemudian ditambah 9 bulan dan 9 bulan, dilanjutkan dengan 3,5 tahun masa aniaya besar antikris. Ya, kita akan pelajari satu persatu. Wahyu pasal 1 ini menampilkan Tuhan Yesus sebagai imam besar dan mempelai pria surga bagi gereja tubuhnya. Kemudian Wahyu pasal 2 sampai dengan pasal 5, ini penyucian ke-7 sidang jemaat bangsa kafir, goyim, zaitun liar. Ya, Roma pasal 11 ayat 17 sampai dengan 22, untuk masuk dalam kesatuan tubuh Kristus yang esa. Ke-7 sidang jemaat ini dalam Wahyu pasal 2 dan 3 ini mengalami 7 percikan darah, mengalami penyucian. Ya, 2 tahun penyucian. Ya, kita lihat ada jemaat Efesus, jemaat Smyrna, jemaat Pergamus, jemaat Tiatira, jemaat Sardis, jemaat Philadelphia, dan jemaat Laodikia. Kalau Tuhan bekerja, kalau kita mempelajari dalam Wahyu pasal 2 dan 3, polanya itu apa? Kebaikannya diakui Tuhan. Dosa, kesalahan, kejahatan ditunjukkan. Serta diberikan solusi jalan keluarnya. Terhadap kesalahan-kesalahannya ini, ke-7 sidang jemaat ini, harus disucikan. Namun demikian, Tuhan tidak memaksa.
Jadi kalau kita lihat polanya Tuhan itu ya, Tuhan tidak memaksa. Hanya memberikan dua alternatif. Tentunya dengan konsekuensi masing-masing. Kalau bertobat, disucikan, bertobat, konsekuensinya A. Kalau tidak mau bertobat, konsekuensinya yang harus dialami B. Itu polanya Tuhan. Tidak ada pemaksaan. Ya. Contohnya kita lihat Wahyu pasal 2 ayat yang kelima. Wahyu pasal 2 ayat yang ke-5. Jadi Tuhan memberikan dua pilihan. Disucikan, bertobat. Konsekuensinya ini. Disucikan, tidak mau disucikan, tidak mau bertobat. Konsekuensinya yang harus dialami seperti ini. Itu polanya Tuhan, tidak ada pemaksaan. Coba kita baca ya. Wahyu pasal 2 ayat yang ke-5. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian... Ya, ini konsekuensinya. Konsekuensinya kalau tidak bertobat. Ya, terus? Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya. Jikalau engkau tidak bertobat. Jikalau tidak bertobat. Konsekuensinya apa? Diambil kaki diannya. Nah, sekarang kalau bertobat, disucikan bertobat, konsekuensinya apa? Coba dibaca. Ayat yang ke-7 dari Wahyu pasal 2. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus Allah. Ya, kalau disucikan, bertobat, konsekuensinya apa? Menang, diberikan makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus. Ini polanya Tuhan dalam Wahyu pasal 2 dan 3. Diberikan pilihan, dua pilihan. Bertobat atau tidak bertobat. Bertobat, konsekuensinya ini. Tidak bertobat, konsekuensinya ini. Tadi ya, contohnya yang jemaat Efesus tadi. Kalau tidak bertobat, diambil kaki diannya. Kalau bertobat, dikatakan tadi, akan makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus. Jadi kalau Tuhan pola cara kerja Tuhan dalam Wahyu pasal 2 dan 3 tidak ada pemaksaan. Silahkan memilih bertobat atau tidak bertobat. Ya. Sekarang kita baca Wahyu pasal 17 ayat 1 sampai 5. Penghakiman atas Babel. Lalu datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang membawa ketujuh cawan itu dan berkata kepadaku, mari ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu putusan atas pelacur besar. Wahyu pasal 14 ayat 1 sampai 5. Anak domba dan pengikutnya yang ditebusnya. Dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di bukit Sion dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang. Dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama bapaknya. Dan aku mendengar suatu suara dari langit bagikan desu arbah dan bagikan deru yang dahsyat. Dan suara yang kudengar itu seperti bunyi pemain-pemain kecapi yang memetik kecapinya. Mereka menyanyikan suatu nyanyian baru di hadapan tahta dan di depan keempat makhluk dan tua-tua itu. Dan tidak seorang pun yang dapat mempelajari nyanyian itu selain daripada 144.000 orang yang telah ditebus dari bumi itu. Mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan, karena mereka murni sama seperti perawan. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban-korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba itu. Dan di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta, mereka tidak bercela. Ya. 144.000 kehidupan-kehidupan yang sudah ditebus ini
setidak-tidaknya ada 7 hal yang menjadi ciri-cirinya. Ya, yang menjadi ciri-cirinya. Kalau kita baca dalam Kejadian pasal 15 ayat 13, ya kita baca dulu ya. Ini sudah beberapa kali kita mendengarkan. Kejadian 15 ayat 13. Firman Tuhan kepada Abram, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Ya, 400 tahun lamanya diperbudak. 400 kali 360 muncul angka 144.000. Coba Mas Imam. 144.000 terus. Ya, terus. Ya, ini. Ya. 400 kali 360. Itu sama dengan 144.000. Tepat pada hari yang ke-144.000, Israel melaksanakan Paskah, penyembelihan anak domba Paskah. Eksodus atau keluar dari Mesir. Ya. Jadi 144.000 ini angka figuratif, angka lambang. Ya, lambang. Kalau kita lihat ya, dalam Wahyu pasal 14 tadi, ayat 1 sampai 5, itu ada setidak-tidaknya 7 ciri-ciri, 7 kriteria. Ya, dilanjutkan, Mas. Nah, ini. Anak domba berdiri di Bukit Sion bersama-sama dengan 144.000 orang. Dengan ciri-ciri, di dahi mereka tertulis namanya dan nama bapaknya. Mereka menyanyikan nyanyian baru. Tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan. Mereka murni sama seperti perawan. Mengikuti anak domba kemana saja ia pergi. Ditebus dari antara manusia sebagai korban-korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba. Dalam mulut mereka tidak ada dusta. Mereka tidak bercela. Ya, angka 144.000 ini angka figuratif. Angka lambang. Jumlah Israel yang masuk dalam tubuh Kristus berapa? Jumlah Israel yang masuk dalam tubuh Kristus 144.000. Wahyu pasal 7 ayat 4. Israel 144.000. Ya. Wahyu pasal 7 ayat 4. Ditambah bangsa kafir yang masuk tubuh Kristus sehingga terbentuk tubuh Kristus yang sempurna. Tubuh Kristus yang sempurna jumlahnya berapa? Tadi kan Israel 144.000. Ya, ditambah dari bangsa kafir. Kemudian totalnya itu menjadi tubuh Kristus yang sempurna yang terdiri dari Israel dan kafir. Jumlahnya berapa? Jumlahnya 144.000. Kok bisa? Israel aja 144.000 ditambah dari bangsa kafir sehingga terbentuk tubuh Kristus yang sempurna. Jumlahnya kok tetap 144.000? Karena apa? Karena 144.000 itu tadi apa? Angka figuratif, angka lambang. Dengan ciri-ciri setidaknya tadi ada 7. Ya. Mempunyai 144.000 ini mempunyai ciri-ciri. Di dahi mereka tertuliskan namanya dan nama bapaknya. Mereka menyanyikan nyanyian baru. Tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan. Mereka murni sama seperti perawan. Mengikuti anak domba kemana saja ia pergi. Ditebus dari antara manusia sebagai korban-korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba. Dalam mulut mereka tidak ada dusta. Mereka tidak bercela.
7 ciri-ciri ini tidak serta-merta didapat. Tidak ujuk-ujuk langsung mempunyai 7 ciri, tidak bisa. Ya, tidak serta-merta langsung kehidupan mempunyai ciri-ciri ketujuh ini tadi. Ujuk-ujuk mempunyai ciri-ciri ketujuh ini, tidak bisa. Tapi harus melalui proses. Apalagi minggu lalu ya kita mendengarkan Bu Sundang menyampaikan bahwa kejahatan manusia itu besar di bumi. Segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Tidak bisa ujuk-ujuk manusia mempunyai 7 ciri-ciri tadi. Ya, karena apa? Segala kecenderungan hatinya manusia itu selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Kejadian 6 ayat 5. Sehingga tidak serta-merta langsung muncul ciri-ciri 7. Ya, ujuk-ujuk mempunyai ciri-ciri tidak bisa. Harus melalui proses. Melalui proses baru bisa mempunyai ciri-ciri ini. Prosesnya apa? Proses ditegur firman Tuhan. Ditegur firman Allah. Mengalami penempaan. Mengalami penyucian. Mengalami pertobatan. Mengalami penebusan. Disucikan dari dosa-dosanya. Seperti dialami oleh 7 jemaat dari bangsa kafir. Ini proses disucikan. Sehingga waktu di Wahyu pasal 14 itu sudah mempunyai ciri-ciri yang ketujuh tadi. Namun sebelumnya harus melalui proses Wahyu pasal 2 dan 3. Diproses dulu, disucikan dulu. Harus bertobat dulu. Coba kita lihat ketujuh jemaat. Nah ini. Ada 7 jemaat. Jemaat Efesus lemah jatuh dalam mezbah dupa. Jemaat Smyrna pelita emasnya redup. Karena apa? Karena khawatir. Karena takut. Takut khawatir karena apa? Karena kesusahan, karena kemiskinan. Ini yang membuat pelita jemaat Smyrna redup. Boleh susah, boleh miskin, asal tidak khawatir, asal tidak takut. Karena apa? Jemaat Smyrna itu orang-orang yang mengaku-ngaku Yahudi, menyatakan orang-orang yang lebih Yahudi daripada orang Yahudi itu menyatakan jemaat Smyrna itu jemaat yang miskin, jemaat yang susah hidupnya. Tapi Tuhan katakan tidak, ini kaya. Jemaat Pergamus jatuh dalam meja roti sajian. Jatuh dalam pengajaran. Jemaat Tiatira jatuh dalam pintu kemah. Lemah dalam pintu kemah. Sehingga tidak ada Roh Kudus, tidak ada karunia-karunia membedakan roh. Sehingga apa? Isabel Nabiya ini memasukkan pengajaran. Karena apa? Tidak ada karunia-karunia roh. Tidak bisa menyaring. Apakah ini pengajaran sesat, pengajaran palsu? Karena apa? Jatuh di pintu kemah. Jemaat Sardis lemah dalam bejana pembasuhan. Jemaat Philadelphia jatuh dalam pintu tirai. Jemaat Laodikia jatuh dalam mezbah kurban bakaran. Jadi untuk mempunyai ciri-ciri seperti yang dipunyai 144.000 itu harus mengalami proses. Prosesnya seperti apa? Prosesnya seperti dalam Wahyu pasal 2 dan 3. Ya, polanya Tuhan. Kalau kita lihat ya dalam Wahyu pasal 2 dan 3 itu hanya ada 2 pilihan. Disucikan, bertobat atau tidak. Mendengarkan suara Roh Kudus atau mengeraskan hati. Ini pilihan-pilihan.
Tidak memaksa. Tuhan tidak memaksa. Apakah tetap mengeraskan hati atau menerima suara Roh Kudus bekerja, mau bertobat atau tetap hidup lama tidak mau bertobat, itu pilihan. Yang memilih siapa? Ya kita semua. Ibrani pasal 3. Ibrani pasal 3. Ayat 7 mulai. Binasa karena murtad. Sebab itu seperti yang dikatakan Roh Kudus, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun, di mana nenek moyangmu mencobai aku dengan jalan menguji aku, sekalipun mereka melihat perbuatan-perbuatanku 40 tahun lamanya. Itulah sebabnya aku murka kepada angkatan itu dan berkata, selalu mereka sesat hati dan mereka tidak mengenal jalanku, sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka tak akan masuk ke tempat perhentianku. Waspadalah, hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya oleh karena murtad dari Allah yang hidup. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari, selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Jangan sampai menjadi tegar hati karena tipu daya dosa. Terus? Karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus, asal saja kita teguh berpegang sampai kepada akhirnya pada keyakinan iman kita yang semula. Ya, asal kita tetap berteguh, berpegang sampai kepada akhirnya pada keyakinan iman kita yang semula. Terus? Tapi apabila pernah dikatakan, pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Siapakah mereka yang membangkitkan amarah Allah? Sekalipun mereka mendengar suaranya, bukankah mereka semua yang keluar dari Mesir di bawah pimpinan Musa? Dan siapakah yang ia murkai 40 tahun lamanya? Bukankah mereka yang berbuat dosa dan yang mayatnya bergelimpangan di padang gurun? Dan siapakah yang telah ia sumpahi bahwa mereka tak akan masuk ke tempat perhentiannya? Bukankah mereka yang tidak taat? Demikianlah kita lihat bahwa mereka tidak dapat masuk oleh karena ketidakpercayaan mereka. Ya, terima kasih. Jadi untuk mempunyai ciri-ciri yang dipunyai seperti yang dipunyai 144.000, ini harus melalui proses. Ya. Wahyu pasal 2 dan pasal 3. Diproses dulu. Diproses dulu. Kita lihat contohnya ya. Contohnya. Tadi yang ciri-ciri yang keberapa tadi, yang pernah saya sampaikan beberapa saat yang lalu. Coba 7 ciri-ciri yang ke-3 ya. Tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan, mereka murni sama seperti perawan. Kita lihat contohnya di Wahyu pasal 2 dan 3. Untuk mereka sampai kepada mempunyai ciri-ciri tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan, mereka murni sama seperti perawan. Itu kita lihat di Wahyu pasal 2. Prosesnya seperti apa? Bisa sampai mempunyai ciri-ciri yang nomor 3 tadi. Ya. Coba kita baca Wahyu pasal 14 ayat 1 dulu. Wahyu pasal 14 ayat 1. Dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di bukit Sion, dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang, dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama bapaknya. Dilanjutkan ayat yang keempat. Mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan, karena mereka murni sama seperti perawan. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban-korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba itu. Ya, terima kasih. Perempuan-perempuan ini bicara soal gereja palsu, pengajaran-pengajaran palsu. Kalau kita lihat dalam 2 Korintus 11, Rasul Paulus ini mempersiapkan jemaat untuk dipertunangkan kepada satu laki-laki untuk membawa jemaat sebagai perawan suci kepada
Kristus. Tapi Rasul Paulus ini khawatir kalau jemaatnya yang dipersiapkan ini disesatkan dari kesetiaan kepada Kristus. Karena apa? Karena pengaruh pengajaran-pengajaran palsu. Pengaruh Injil yang lain, pengaruh roh yang lain, pengaruh mereka yang menyampaikan Yesus yang lain. Ini Rasul Paulus itu khawatir. Jangan-jangan jemaat yang dipersiapkan itu terpengaruh. Tadi terpengaruh apa? Perempuan-perempuan palsu tadi, pengajaran-pengajaran palsu. 2 Korintus 11. 2 Korintus 11 ayat 2 sampai 4. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu kepada sebagai perawan suci kepada Kristus. Tapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Sebab kamu sabar saja jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan, atau memberikan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima, atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Ya, terima kasih. Dilanjutkan Galatia pasal 1 ayat 6 sampai 8. Galatia pasal 1 ayat 6 sampai 8. Hanya satu Injil. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Tapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Ya, terima kasih. Jadi suatu saat ada orang yang mengaku sebagai rasul. Mengaku-ngaku sebagai rasul. Berusaha masuk, menyusup, mempengaruhi jemaat. Dengan ajaran-ajaran yang dibawa. Tapi justru jemaat ini tidak sabar, ingin segera bertemu kepada orang-orang yang mengaku-ngaku sebagai rasul tadi. Mengapa kok malah kepingin bertemu? Karena apa? Untuk menguji apakah betul pengajaran yang dibawa, yang disampaikan oleh orang-orang yang mengaku sebagai rasul tadi, betul enggak? Apakah jangan-jangan yang dibawa itu ajaran palsu yang tidak sesuai dengan Alkitab? Nah, setelah jemaat ini menguji, ternyata betul bahwa orang-orang yang mengaku-ngaku sebagai rasul membawa pengajaran-pengajaran palsu, ternyata apa? Pendusta. Pendusta. Ini berbalikan dengan ciri dari 144.000 tadi. Dikatakan tadi yang ciri yang ke-6. Dalam mulut mereka tidak ada dusta. Tapi ada orang yang mengaku-ngaku sebagai rasul, membawa ajarannya, ini didapati setelah diuji, jemaat ternyata pendusta. Jemaat ini kuat dalam pengajaran, sehingga tidak terpengaruh dengan ajaran-ajaran palsu. Dengan perempuan-perempuan, dikatakan tadi, perempuan-perempuan lain tadi, ajaran-ajaran palsu tadi. Tidak terpengaruh, karena apa? Kuat dalam pengajaran. Dibekali dengan 155 ayat dalam terangnya meja roti sajian. Tidak terpengaruh, karena kuat di situ.
Wahyu pasal 2 ayat 1 sampai 2. Kepada jemaat di Efesus, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat tersabar terhadap orang-orang jahat, Ya, terus bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. ya, terima kasih. Kuat. Jemaat Efesus ini kuat dalam pengajaran. Tidak terpengaruh ajaran-ajaran perempuan-perempuan palsu tadi. Tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan, dengan ajaran-ajaran, dengan pengajaran-pengajaran palsu. Tidak tercemar. Karena apa? Kuat dalam pengajaran. Bahkan jemaat Efesus ini membenci segala perbuatan pengikut Nikolaus yang juga Tuhan benci. Coba kita lihat, ini pengajaran Nikolaus. Ya, pengajaran Nikolaus ini ajaran yang mentolerir budaya, tradisi, kebiasaan paganisme. Budaya paganisme saat itu seperti makan persembahan berhala, perzinahan, menyembah patung-patung berhala. Ajaran dari Nikolaus ini mirip-mirip dengan ajaran dari Bileam, hampir sama itu. Ya, juga wanita Isabel itu mirip-mirip juga. Ya, kalau pengajaran Bileam itu tenung, sihir, makan persembahan berhala, berzina. Kalau wanita Isabel ini menyebut dirinya nabiyah, mengajar, menyesatkan hamba-hamba Tuhan, perzinahan, makan persembahan berhala. Ketiganya ini mirip-mirip semua. Dan ini yang gencar terjadi di akhir zaman. Dari 7 jemaat, ya dalam Wahyu pasal 2 dan 3, dari 7, ini yang diserang 2 jemaat. Efesus karena kuat, tidak terpengaruh. Tidak mau mencemarkan diri dengan perempuan-perempuan. Karena kuat di pengajaran. Ya, lain lagi dengan Pergamos. Pergamos ini tidak kuat dalam pengajaran. Sehingga apa? Jatuh. Bukan hanya satu, tapi 2 sekaligus. Bileam dan Nikolaus. Oh, satu lagi, 3 ya. Efesus itu tidak terpengaruh. Kemudian Pergamos. Ini bukan hanya 1, 2 mempengaruhi sekaligus. Satu lagi, jemaat mana? Jemaat apa? Tiatira terpengaruh. Jadi 7, 3 yang dipengaruhi. Efesus kuat. Pergamos jatuh. Tiatira jatuh. Namun demikian diberikan kesempatan. Bertobat, disucikan. Ada 2 pilihan, mau bertobat atau tidak. Kalau bertobat, akan mempunyai ciri-ciri seperti yang 144.000 tadi. Harus mengalami proses penyucian, disucikan dulu, baru mempunyai ciri-ciri yang tadi. 7 ciri-ciri dari 144.000 tadi. Ya, pengajaran Nikolaus itu ajaran yang mentolerir budaya, tradisi, kebiasaan paganisme. Budaya paganisme saat itu seperti makan persembahan berhala, perzinahan, menyembah patung-patung berhala. Kalau zaman dulu berhala itu menyembah patung-patung, ukiran, binatang-binatang yang gambar-gambar menyerupai binatang, bentuk-bentuk menyerupai ini, itu berhala. Kalau sekarang yang menjadi berhala-berhala itu segala sesuatu yang menghambat, yang mengganggu hubungan kita dengan Kristus, yang menghambat, yang mengganggu keintiman kita dengan Tuhan.
yang menghambat, yang mengganggu penyembahan kita kepada Tuhan. Yang menghambat, yang mengganggu kasih kita kepada Kristus. Itu menjadi berhala-berhala. Jemaat Efesus kuat dalam pengajaran. Tidak terpengaruh, tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan. Namun jatuh lemah dalam mezbah dupa. Kehilangan kasih mula-mula. Tidak ada lagi suasana keintiman dengan Tuhan. Tidak ada lagi suasana doa sembah kasih kepada Tuhan. Ini kejatuhan dari jemaat Efesus. Namun demikian, seperti yang saya jelaskan tadi, polanya Tuhan memberikan pilihan. Mau bertobat tidak? Kalau disucikan, firman diberitakan, tapi tetap mengeraskan hati, tidak mendengarkan suara roh, tidak mau bertobat, kaki Dian akan diambil. Pilihan yang kedua, kalau mau bertobat, akan makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Kita baca Wahyu pasal 2 ayat 3 sampai 7. Wahyu pasal 2 ayat 3 sampai 7. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu. Jika tidak mau bertobat karena mengeraskan hati, terus aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki Dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang juga kubenci. Siapa bertelinga hendaklah yang mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Nah, ini kalau bertobat, konsekuensinya seperti apa? Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Ya, ini. Jadi Tuhan itu memberikan dua pilihan. Ya, polanya Tuhan seperti itu. Mau mendengarkan, mau disucikan tidak. Mau bertobat tidak. Pilihannya hanya itu. Jemaat Efesus kuat dalam pengajaran, tapi jatuh dalam mezbah dupa. Kehilangan kasih mula-mula. Tidak ada lagi suasana keintiman dengan Tuhan. Tidak ada lagi doa sembah kasih kepada Tuhan. Kalau tidak bertobat, kaki Dian akan diambil. Tapi kalau bertobat, akan makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Lain lagi dengan Pergamus. Pergamus ini luar biasa kejatuhannya. Jatuh di meja roti sajian. Jatuh dalam pengajaran firman Allah. Sehingga beberapa orang dari mereka menganut ajaran Bileam. Mencemarkan diri dengan perempuan-perempuan. Kemudian juga ada beberapa orang yang berpegang pada ajaran pengikut Nikolaus. Karena Pergamus jatuh soal pengajaran, meja roti sajian, maka Tuhan datangnya dengan apa? Coba kita baca. Tuhan datang, Wahyu pasal berapa? Pergamus itu, Wahyu pasal 2 ayat 12. Kepada jemaat di Pergamus, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Pergamus. Inilah firman Dia yang memakai pedang yang tajam dan bermata dua. Ya, terima kasih. Karena Pergamus jatuh soal pengajaran, Tuhan datang. Inilah firman Dia yang memakai pedang tajam bermata dua. Ibrani pasal 4 ayat 12 dan 13. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh,
sendi-sendi dan sumsum, ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Ya, terima kasih. Kepada jemaat Pergamus yang jatuh soal pengajaran, jatuh soal meja roti sajian, Tuhan datang bagaikan pedang tajam bermata dua. Ya, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Jemaat Pergamus ini mencemarkan diri dengan perempuan-perempuan. Mencemarkan diri dengan apa? Dia beberapa itu menganut ajaran Bileam. Ya. Ini ajaran Bileam. Tenung sihir, makan persembahan berhala, berzina. Kemudian ada juga jemaat Pergamus ini yang berpegang pada ajaran pengikut Nikolaus. Ajaran yang mentolerir budaya, tradisi, kebiasaan paganisme. Budaya paganisme saat itu makan persembahan berhala, perzinahan, menyembah patung-patung berhala. Ini. Untuk mempunyai ciri-ciri yang tidak mencemarkan diri perempuan harus apa? Bertobat. Kita baca Wahyu pasal 2 ayat 12 sampai 17. Kepada jemaat di Pergamus, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Pergamus, inilah firman Dia yang memakai pedang yang tajam dan bermata dua. Aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana, di tempat tahta iblis. Dan engkau berpegang kepada namaku, dan engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku, juga tidak pada zaman Antipas saksiku yang setia kepadaku, yang dibunuh di hadapan kamu, di mana iblis diam. Tapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Ya, terus? Di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam, yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel, supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. Demikian juga ada padamu orang-orang yang berpegang kepada ajaran pengikut Nikolaus. Sebab itu bertobatlah, jika tidak demikian, aku akan segera datang kepadamu, dan aku akan memerangi mereka dengan pedang yang di mulutku. Pilihannya, kalau tidak bertobat, Tuhan akan datang dengan pedang yang di mulut, akan memerangi. Nah, kemudian kalau konsekuensinya kalau bertobat seperti apa? Lanjut. Siapa bertelinga hendaklah yang mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, kepadanya akan kuberikan dari mana yang tersembunyi. Mana? Tadi kan jatuhnya di meja roti sajian, soal pengajaran. Karena jatuhnya di meja roti sajian, soal pengajaran, Tuhan datang dengan pedang tajam bermata dua. Kalau bertobat, kalau menang, mendapatkan apa? Mana? Terus diulangi. Barang siapa menang? Barang siapa menang, kepadanya akan kuberikan dari mana yang tersembunyi, dan aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih yang di atasnya tertulis nama baru yang tidak diketahui oleh siapapun selain oleh yang menerimanya. Ya, terima kasih. Jemaat Pergamus ini betul-betul mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan, dengan ajaran-ajaran Bileam, dengan ajaran pengikut-pengikut, perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus. Ini bagaikan apa? Mencemarkan diri dengan perempuan-perempuan. Jalan keluarnya untuk mempunyai ciri-ciri seperti yang dialami oleh 144.000 harus apa? Bertobat. Dengan demikian tidak lagi mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan. Lain lagi dengan jemaat Tiatira. Jemaat Tiatira ini, coba dilihat tadi yang 7 jemaat tadi. Jemaat Tiatira ini jatuhnya, lemahnya di pintu kemah. Tidak ada roh menimbang, tidak ada karunia membedakan roh. Sehingga apa? Tidak bisa memfilter. Ajaran-ajaran ini saya bilang masuk, diterima. Karena apa? Tidak ada karunia membedakan roh.
tidak ada karunia-karunia Roh Kudus jatuh di pintu kemah. 1 Korintus 12 ayat 1 sampai 11. 1 Korintus 12 ayat 1 sampai 11. Ya, 1 Korintus pasal 12 ayat 1 sampai 11. Rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Sekarang tentang karunia-karunia roh, aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman. Dan kepada yang lain yang memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat. Dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang yang memberikan karunia untuk berbahasa, untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama. Yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus. Seperti yang dikehendakinya. Ya, terima kasih. Jemaat Tiatira ini jatuh di pintu kemah. Tidak ada urapan Roh Kudus, tidak ada karunia-karunia Roh Kudus, tidak ada nubuatan, tidak ada karunia membedakan roh, tidak ada karunia menafsirkan bahasa roh. Akibatnya apa? Membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya nabiyah mengajar, menyesatkan hamba-hamba Tuhan. Supaya apa? Berbuat zina dan makan persembahan berhala. Kita baca ya, Wahyu pasal 2 ayat 18 mulai sampai 29. Kepada jemaat di Tiatira, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Tiatira, inilah firman anak Allah yang matanya bagaikan nyala api dan kakinya bagaikan tembaga. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik kasihmu maupun imanmu, baik pelayananmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Nah, ini sekarang kelemahannya, kejatuhannya. Dosanya itu apa? Dosanya itu mencemarkan diri dengan perempuan-perempuan. Ayat 20. Tetapi aku mencela engkau karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya nabiah mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan persembahan berhala. Dan aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat, tetapi ia tidak mau bertobat dari zinanya. Lihatlah, aku akan melemparkan dia ke atas ranjang orang sakit, dan mereka yang berbuat zina dengan dia akan kulemparkan ke dalam kesukaran besar, jika mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan perempuan itu. Dan anak-anaknya akan kumatikan, dan semua jemaat akan mengetahui bahwa akulah yang menguji batin dan hati orang, dan bahwa aku akan membalaskan kepada kamu setiap orang menurut perbuatannya. Tapi kepada kamu, yaitu orang-orang lain di Tiatira yang tidak mengikuti ajaran itu, dan yang tidak menyelidiki apa yang mereka sebut seluk-beluk iblis, kepada kamu akan aku berkata, aku tidak mau menanggungkan beban lain kepadamu. Tapi apa yang ada padamu, peganglah itu sampai aku datang. Nah, sekarang kalau bertobat, konsekuensinya apa? Dan barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa, dan ia akan memerintah mereka dengan tongkat besi. Mereka akan diremukkan seperti tembikar tukang periuk, sama seperti yang kuterima dari Bapakku, dan kepadanya akan kukaruniakan bintang timur. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Ya, terima kasih. Jadi jemaat Tiatira. Jemaat Tiatira ini jatuh di pintu kemah. Saya teringat minggu lalu ya Gus Undang, ada yang menyatakan bahwa
yang tinggal di Cokro Aminoto 164 itu dikatakan apa? Orang botol ya. Botol katanya seperti itu. Jadi orang-orang luar yang menyebut dirinya sebagai orang Yahudi, bahkan menyebut dirinya lebih Yahudi daripada orang Yahudi, yang merasa mempunyai pengajaran yang lebih tinggi, yang merasa diberkati Tuhan lebih banyak, yang merasa dirinya dipakai oleh Tuhan, itu kadang-kadang menganggap kita, ya, yang di Cokro Aminoto 164 itu bagaikan jemaat Smyrna. Jemaat Smyrna itu hidup dalam kesusahan dan kemiskinan. Ini dikatakan orang luar, seperti jemaat Smyrna itu hidup dalam kesusahan dan kemiskinan. Ini fitnah dari orang-orang yang merasa seperti orang Yahudi. Fitnah dari mereka. Tapi Tuhan katakan, jemaat Smyrna itu kaya di hadapan Tuhan. Amin. Kaya di hadapan Tuhan. Asal jangan sampai kemiskinan, kesusahan itu menjadikan kita takut dan khawatir. Takut, khawatir nanti masa depan kita seperti apa ya? Kalau kita tinggal di sini terus, masa depan anak-anak kita seperti apa nanti kalau kita tinggal seperti jemaat Smyrna yang hidup dalam kemiskinan, kesusahan. Namun demikian Tuhan katakan apa? Kaya. Kecuali kalau jemaat Smyrna itu hidup dalam ketakutan dan kekhawatiran, itu nanti yang mengakibatkan pelita emasnya redup. Pelita emasnya padam. Ya. Jemaat Smyrna kejatuhannya apa itu? Di pelita emas. Jangan sampai sekalipun orang luar, orang yang merasa dirinya lebih Kristen daripada orang Kristen, lebih Yahudi daripada orang Yahudi, menyatakan bahwa kita itu jemaat Smyrna. Jemaat yang penuh dengan kemiskinan, kesusahan. Tapi kita ini di hadapan Tuhan kaya. Amin. Asal jangan sampai karena kemiskinan, kesusahan membuat kita takut dan khawatir. Karena takut dan khawatir ini membuat pelita kita redup. Pelita kita padam. Coba kita baca. Jemaat Smyrna itu Wahyu pasal berapa itu? Wahyu pasal 2 ayat 8 sampai dengan 11. Kepada jemaat di Smyrna, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna, inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu. Namun engkau kaya. Namun engkau kaya. Tuhan katakan kaya. Bukan lagi miskin atau susah. Tapi Tuhan katakan kaya. Yang menyatakan jemaat Smyrna miskin, susah itu kan orang-orang yang mengaku, yang memfitnah. Itu orang-orang yang merasa dirinya Yahudi. Tapi didapati mereka pendusta. Mereka tidak benar. Mereka jemaah iblis ternyata. Terus? Dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Nah, aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu. Namun engkau kaya. Dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi. Ini yang menyatakan orang Yahudi ini. Yang merasa Yahudi kalau sekarang. Kamu itu di sana hidupmu susah. Hidupmu miskin. Terus, tapi yang memfitnah ini sebenarnya tidak demikian. Dilanjutkan yang tadi. Sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Ya, baik. Sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Yang menuduh tadi itu, yang ngaku sebagai Yahudi itu ternyata jemaah iblis. Terus, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Intinya itu jangan takut. Supaya apa? Supaya pelitamu tetap menyala. Kalau takut, khawatir, pelitanya akan redup, akan padam. Terus?
Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Nah, ini kalau bertobat. Terus? Siapa bertelinga hendaklah yang mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ya tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Nah, ini konsekuensinya kalau bertobat. Ya. Ya, dari 7 jemaat, setidak-tidaknya ada 3 yang dipengaruhi supaya mencemarkan diri dengan perempuan-perempuan. Yang pertama Efesus, kuat di pengajaran. Mental. Orang-orang yang mengaku dirinya rasul, ternyata didapati pendusta. Diuji oleh jemaat Efesus. Ketahuan, oh ini pengajaran palsu. Kemudian jemaat Pergamos ini lemah. Terkombinasi dengan perempuan-perempuan. Terpengaruh dengan ajaran-ajaran palsu. Ajaran Bileam, ajaran pengikut-pengikut Nikolaus. Bahkan 2 sekaligus ini mempengaruhi jemaat Pergamos. Jemaat Tiatira juga jatuh. Membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya nabiah mengajar, menyesatkan hamba-hamba Tuhan supaya berbuat zina dan makan persembahan berhala. Jemaat Tiatira ini berkubang dalam perzinahan, dalam penyembahan berhala. Dulu sudah pernah diterangkan Bunda ya, Isabel ini istrinya dari Ahab, ya di raja-raja itu. Putrinya dari Etbaal, raja Sidon. Ya, jadi Isabel ini melecehkan dan membunuh nabi-nabi Allah, mengatur mengajar orang-orang untuk berbuat zina, makan persembahan berhala, bahkan membunuh hamba-hamba Tuhan, mempersalahkan orang-orang yang ia tidak senangi. Ya, Kolose pasal 3 ayat 5 sampai 10. Manusia baru. Ya, Kolose pasal 3 ayat yang ke-5 mulai. Manusia baru, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang skit, budak atau orang merdeka. Tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Ya, terima kasih. Ya, kita kembali yang tadi. Coba yang skema pembagian waktu itu Mas Imam. Sebelumnya. Nah ini. 7 tahun yang kedua tadi kan ada 3,5 tahun praaniaya dan 3,5 tahun aniaya besar. Yang 3,5 tahun itu terdiri dari 2 tahun penyucian bangsa kafir, ya 7 percikan darah, itu Wahyu pasal 1 sampai dengan pasal 5, kemudian 9 bulan kegerakan kuda putih. Ini Wahyu pasal 6 dan 7. Kemudian 9 bulan gereja mempelai wanita dinyatakan mengandung.
Wahyu pasal 8 sampai dengan 12. Ya. Jadi untuk menjadi mempunyai ciri-ciri seperti Wahyu pasal 14, ya, seperti yang dimiliki 144.000, itu tidak serta-merta, tidak ujuk-ujuk mempunyai itu, harus mengalami proses penyucian, mengalami proses penempaan, mengalami proses pertobatan. Ya, contohnya di Wahyu pasal 2 dan pasal 3. Ya. Kita akan baca sebagai ayat yang terakhir Efesus pasal 4. Efesus pasal 4 ayat 17 mulai. Manusia baru, sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Itu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Ya, amin. Ini kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Tergantung, terserah kepada kita. Lewat firman ini Tuhan memberikan dua pilihan, ya, tidak memaksakan. Menentukan pilihan tergantung ke diri kita masing-masing. Ya. Kita akan akhiri, kita akan menyanyikan pujian Peganglah Tanganku Roh Kudus.